Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kuliah zat padat. Di video kali ini kita akan khusus membahas tentang reciprocal lattice atau kisi balik. Nah, kita review dulu apa-apa yang kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang kisi yang ada di ruang nyata. Kemudian kita juga sudah mengenal bahwa ada 4 tipe unit cell berupa simple, face center, body center, dan satu lagi base center. Kemudian kita juga sudah mengenal 7 kelas kristal dari kubik, tetragonal, orthorhombic, sampai rhombohedral. Kemudian kita juga sudah bisa mengidentifikasi 14 kisi Bravais, mulai dari simple kubik sampai rhombohedral. Nah, untuk video kali ini kita akan khusus membahas tentang reciprocal space. Nah, apa itu reciprocal space? Nah, kita bisa pahami dari gambar ini. Jadi ada 2 macam ruang. Yang pertama adalah ruang nyata atau real space. Yang kedua adalah ruang resiprok atau reciprocal space. Nah, kapan kita mendapatkan reciprocal space itu? Nah, biasanya kalau kita ingin mengetahui informasi tentang struktur kristal, metode yang umum dipakai adalah kita menembakkan elektron beam. Contohnya X-ray. Di X-ray kita tembakkan ke sebuah struktur kristal. Nah, nanti X-ray tadi akan didifraksi oleh atom-atom yang ada di dalam kristal dan akan membentuk pola difraksi. Nah, pola difraksi ini akan memberikan kita informasi tentang struktur kristal. Tapi informasi-informasi yang kita dapatkan yang berupa pola difraksi ini adalah informasi dalam ruang resiprok. Jadi real space itu adalah ruang yang ada di dalam kristal ini, jadi ruang yang nyata atau yang sebenarnya, sedangkan reciprocal space merupakan hasil dari difraksi X-ray yang berupa pola difraksi. Nah, bisa dilihat di sini, kalau di real space, kita menyatakan vektor real space atau vektor lattice. Di sini kita definisikan dengan D1 dan D2. Ini kan sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kita pakai A1 dan A2 saat itu. Nah, di sini kita lihat bentuknya persegi panjang. Nah, kalau di reciprocal space, dia akan menjadi seperti D2, dan di sini vektornya menjadi seperti D1. Kalau kita punya real space, kita bisa dapatkan reciprocal space dengan cara transformasi Fourier. Kalau kita ingin mendapatkan real space, berarti jika kita sudah mendapatkan reciprocal space dari pengukuran, kita bisa dapatkan real space dengan cara inverse dari transformasi Fourier. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat video berikut. Oke, mari kita tonton bersama video berikut. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana sinar X-ray didifraksikan jika dia melalui struktur atom yang periodik. Nah, kita lihat gelombang hijau ini adalah sinar X, kemudian polanya berubah ketika melewati struktur atom yang periodik di sini. Di sini ada didifraksikan, kemudian menghasilkan sebuah pola. Di sini kita bisa lihat garis-garis di layar. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah real space, dan apa yang kita lihat di layar adalah reciprocal space. Jadi kalau kita punya susunan atom yang periodik, kita juga akan mendapatkan pola periodik
pola difraksi yang periodik pada layar. Nah, apa yang terjadi jika kita ubah jarak antar atom? Misal kita renggangkan jarak-jarak atom di real space, ternyata yang terjadi di reciprocal space adalah pola atau titik-titik yang teramati dia semakin rapat. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau di sini jarak atomnya kita rapatkan, di sini justru malah merenggang. Nah, apa yang terjadi jika pola atom ini tidak seragam? Jadi kita tambahkan atom yang baru, maka titik-titik di sini itu akan menghasilkan titik-titik yang bervariasi intensitasnya. Ini menunjukkan adanya perbedaan atom di dalam sebuah struktur kristal. Nah, itulah bagaimana cara kita menentukan atau mendapatkan informasi tentang struktur kristal melalui pengukuran kisi resiprokal. Nah, sebenarnya kita juga masih bisa mendapatkan informasi dari struktur yang tidak periodik dengan menggunakan metode X-ray diffraction. Minimal kita bisa dapatkan jarak rata-rata antara molekul di dalam sebuah liquid. Nah, itulah video yang kita saksikan. Video ini berasal dari www.quantummadesimple.com. Kalian bisa cek di YouTube nanti. Oke, kita kembali lagi ke slide presentasi tadi. Kita sudah paham ya apa beda reciprocal space dan juga real space. Sekarang kita melihat tentang periodisitas dari real space dan reciprocal space. Kalau di real space kita sebelumnya sudah belajar, untuk real space lattice vector kita nyatakan dengan vektor A1, A2, dan A3. Nah, untuk periodisitasnya sendiri, dia akan terbentuk kisi yang periodik setiap jarak A. Nah, untuk reciprocal space, kita punya vektor B1, B2, dan B3 dengan perulangan atau periodisitas setiap 2pi per A. Jadi ini di ruang nyata, ini di ruang resiprok atau ruang momentum. Nah, bagaimana kita menyatakan vektor di real space? Kita punya vektor R, dengan R didefinisikan dalam bentuk 3 dimensi adalah N1A1 plus N2A2 plus N3A3, dengan N adalah bilangan integer dan bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, untuk reciprocal space, kita punya vektor G. Nah, vektor G ini bisa dinyatakan dengan M1B1, M2B2, dan M3B3. Nah, bagaimana hubungan antara real space dan vektor real space dengan vektor reciprocal space? Bisa kita lihat di sini. Ini adalah vektor real space, ini vektor reciprocal space. Mereka ada hubungan keduanya dinyatakan dengan eksponensial I G dot R. Itu sama dengan 1. Sehingga kita punya kaitan antara AI jika dikalikan dot produk dengan BJ akan menghasilkan 2pi per, ini ada delta Kronecker IJ, yang berarti ini akan bernilai 1 jika I dan J itu sama, dan akan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. Sehingga kita dapatkan B1 adalah 2pi A2 cross produk A3 per A1 dot produk dari cross A2 dan A3. Begitu juga B2 dan B3. Jadi begitu kita tahu vektor di real space, kita tahu berapa A1, A2, dan A3, kita bisa dapatkan reciprocal space dengan hubungan berikut. Nah, untuk mendapatkan vektor kisi balik, itu salah satu caranya, tadi kita sudah memakai
transformasi Fourier dari vektor di kisi nyata. Nah, ada cara lain yang lebih intuitif, yaitu kita gunakan interpretasi geometri. Nah, interpretasi geometri ini dilakukan dengan melihat vektor kisi balik sebagai vektor normal yang tegak lurus terhadap keluarga bidang-bidang kisi. Nah, apa itu keluarga bidang-bidang kisi? Keluarga bidang-bidang kisi bisa juga kita sebut dengan family of lattice plane.